Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Guys, kita belajar bisa dari mana saja. Kali ini kita belajar dari sebuah ruang yang dinamakan sebagai ruang tamu Jogja Istimewa Sutomo Sunario. Nah, di ruang ini ada beberapa koleksi buku tentang Jogja. Nah, salah satunya adalah buku karya saya, Haryadi Baskoro, yang waktu itu saya menulis bersama Bapak Untung Sukaryadi. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY. Ini buku kami, judulnya adalah Sang Adipati. Berisi tentang testimoni dan aspirasi tentang kepahlawanan Sri Paku Alam ke-8. Nah, Sri Paku Alam ke-8 ini adalah wakil gubernur Provinsi DIY yang pertama. Jadi beliau dulu bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah dua raja ya. Yang satu Paku Alam ini karena kerajaan lebih kecil maka dia adalah adipati. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah raja atau sultan, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan Paku Alam ini adalah adipati dari Kadipaten Pakualaman. Nah, Yogyakarta sebelum bergabung dengan RI itu adalah daerah merupakan negeri tersendiri yang terdiri dari dua kerajaan itu, yaitu Kasultanan dan Pakualaman. Pada tahun 45 setelah Indonesia merdeka, kedua beliau, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 bersama-sama mengambil komitmen untuk bergabung dengan RI dan Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia, menjadi daerah istimewa. Singkatnya seperti itu. Dan beliau ini bersama Sultan Hamengkubuwono IX jasanya sangat besar karena Yogyakarta setelah bergabung dengan RI sangat menentukan kemerdekaan dan keberlanjutan Republik Indonesia karena menjadi ibu kota RI sejak tahun 46 sampai 49 sampai Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan. Nah, oleh karena itu pemerintah Yogyakarta dan masyarakat dan seluruh elemen masyarakat memperjuangkan Paku Alam ke-8 ini supaya mendapatkan gelar pahlawan, gelar sebagai pahlawan nasional. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sudah lebih dulu mendapatkan gelar itu. Nah, kemudian dinas sosial itu adalah bagian dari Pemda, pemerintah daerah DIY yang mengurusi urusan perjuangan kepahlawanan itu. Lalu dibentuklah tim peneliti, kemudian tim penulis naskah akademik pengusulan gelar pahlawan itu. Nah, adapun ketua timnya adalah ini Profesor Jagal Wiseso Marseno. Waktu itu beliau adalah wakil rektor UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Ini saya Haryadi Baskoro bersama Prof Jagal dan juga teman-teman, wah ini para prajurit dari Kadipaten Pakualaman ini. Ini kami sedang mengadakan seminar untuk pengusulan gelar pahlawan bagi Paku Alam ke-8 itu di Jakarta. Yang perjuangannya tidak gampang karena mesti harus diteliti, harus diuji, dan bukan hanya naskah akademik tetapi harus diseminarkan dan harus ada bukti bahwa masyarakat itu mendukung. Nah, sehingga pada waktu itu di samping ada naskah akademik tentunya dan di samping ada seminar-seminar resmi, saya bersama Pak Untung Sukaryadi ini juga berinisiatif untuk memperlengkapi perjuangan-perjuangan untuk menggolkan usulan kepahlawanan itu dengan menulis buku ya, salah satunya buku ini. Jadi buku ini untuk memperlengkapi karena buku ini bukan hanya bersifat data tetapi ini kumpulan dari aspirasi dan juga testimoni dari banyak tokoh yang mendukung kepahlawanan beliau. Jadi buku ini diterbitkan oleh Elkis ya,
LKIS maksudnya. Dan buku ini terbit tahun 2019. Jadi memang sejak tahun itu, sejak 2019 itu upaya pengusulan gelar pahlawan itu sudah diupayakan dan baru goal tahun 2022 kemarin. Jadi butuh waktu. Ya, di samping salah satu faktornya karena Jogja ini sudah terlalu banyak pahlawan. Jadi tokoh-tokoh Jogja yang bergelar pahlawan nasional itu sudah banyak. Sehingga ini sepertinya harus antri juga. Tetapi karena memang beliau ini layak dan naskah akademiknya juga sudah memenuhi syarat, jadi ketika tiba waktunya akhirnya Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional ini. Nah, adapun buku ini, ya ini buku yang bersifat kumpulan dari tokoh-tokoh yang memberikan testimoni dan juga aspirasi. Ya, coba kita lihat di sini. Ada banyak tokoh, misalnya di sini saya catat di situ tentang bagaimana Selo Sumarjan ya. Selo Sumarjan itu sosiolog Indonesia. Selo Sumarjan itu ilmuwan di era Sultan Hamengkubuwono IX yang mendampingi Pak Sultan IX untuk di pemerintahan. Tapi beliau akademisi dan peneliti PhD dari Amerika ya. Nah, Pak Selo Sumarjan itu di dalam wawancara yang waktu itu wawancara dilakukan oleh Dinas Sosial di era tahun 98-an ya kira-kira. Itu tertulis ada testimoni dari Pak Selo Sumarjan bahwa memang Paku Alam ke-8 ini bukan sekedar orang nomor 2 di Jogja, tapi memang mendukung kepemimpinan dari Sultan IX untuk dan bersama-sama dengan HB9 untuk mendukung Indonesia merdeka seperti itu. Kemudian ada dari Sudomo Sunaryo. Sudomo Sunaryo ini adalah penulis pidato dari Gubernur DIY selama 30 tahun sehingga punya data-data primer mengenai Sri Paku Alam ke-8. Sudomo Sunaryo juga menulis pidato untuk Sri Paku Alam setelah Sultan Hamengkubuwono IX banyak aktif di Jakarta, ya otomatis kan Sri Paku Alam ke-8 inilah yang aktif memimpin di Yogyakarta dan setiap pidatonya ditulis oleh Sudomo Sunaryo. Sehingga Pak Sudomo ini mendapatkan data-data primer dari Pak Paku Alam dan mengerti langsung kiprah karyanya Sri Paku Alam ke-8. Menurut Sudomo, kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan dari Sri Paku Alam ke-8. Jadi logikanya sederhana, kalau HB9 mendapatkan gelar pahlawan ya otomatis Paku Alam harus juga dong. Meskipun kepemimpinan itu beda, Sri Sultan itu adalah pemimpin yang di depan, ya bergerak di lini depan, sedangkan Paku Alam ke-8 ini mendukung. Tapi kedua-duanya adalah duit tunggal, itu intinya itu. Kemudian ada tokoh yang lain yaitu Pak Karkono ini. Pak Karkono ini mengatakan bahwa sama seperti juga tokoh-tokoh yang lain, ini adalah pejuang. Jadi nanti bisa dibaca lebih lanjut. Dan ini ada data-data yang di naskah akademik itu tidak tertulis karena ini ekstensi ya. Ini melengkapi dari naskah akademik yang sudah ditulis. Jadi Pak Karkono juga menekankan bahwa ini perjuang sungguh-sungguh. Kemudian ada Pak Sumpono juga, ini juga menyebut keduanya itu Paku Alam ke-8 dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu memang pasangan pejuang yang luar biasa. Nah, kemudian setelah ini berisi testimoni-testimoni dan memang ini begini. Jadi waktu itu berharap saya Haryadi Baskoro bersama Pak Untung ini berharap akan membuat buku ini terus-menerus ya, karena ini sebetulnya baru bagian 1 ya. Kita berharap dulu ada bagian 2, bagian 3, bagian 4 gitu ya. Bahkan kalau waktu itu tidak kunjung diberi gelar pahlawan, kita akan membuat terus banyak testimoni. Karena di ruang tamu Jogja Istimewa ini juga dulu menjadi posko untuk masyarakat itu menyampaikan aspirasi dukungan bagi pengusulan gelar pahlawan Paku Alam ke-8. Sehingga akan bertambah terus aspirasi-aspirasi.
Yang baru ditulis di sini itu baru beberapa saja ya, misalnya dari Pak Untung sendiri, kemudian dari Pak Syahbenol Hasibuan, kemudian dari Pak Bambang Priyambada, dari saya juga, kemudian dari anak muda itu ada Ayuning Tias Ramasari, ini tokoh muda, dan akan lebih banyak lagi. Nah, tapi kita bersyukur bahwa belum sampai banyak buku ditulis tentang beliau. Rupanya beliau memang sudah sangat layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu. Sehingga meskipun baru satu buku, perjuangan ini serasa sudah mencapai hasil yang luar biasa, dan akhirnya tahun 2022 Sri Paku Alam ke-8 benar-benar mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saya sendiri Haryadi Baskoro mendapat ini ya, ucapan terima kasih ya dari Kadipaten Pakualaman ini. Waduh, matur nuwun, terima kasih ini dari Kadipaten Pakualaman kepada saya Haryadi Baskoro. Ini setelah beliau mendapatkan gelar pahlawan. Wah, saya ada foto ini, diberi foto, kemudian ada hadiah juga batik. Waduh, matur nuwun sangat, terima kasih untuk Kadipaten Pakualaman. Saya sebagai penulis, sebagai tim peneliti dan tim perjuang juga, saya juga mendukung saja sifatnya. Saya waktu itu mendukung Pak Untung Sukaryadi yang memang bagian ini ya yang memperjuangkan pengusulan gelar pahlawan itu. Demikian buku ini, dan ke depan ini saya sendiri berharap ada banyak teladan ya. Kepemimpinan beliau dan kepahlawanan beliau ini ada banyak sekali teladan. Ini perlu bahkan kalau saya berpikir bisa dibuat ensiklopedi kepahlawanan Sri Paku Alam ke-8. Saya kok dulu, jadi ayah saya almarhum Bapak Sudomo Sunaryo itu waktu itu ya, kalau papa saya ini Pak Sudomo ini memang dekat dengan Paku Alam ke-8 dan juga dengan Paku Alam yang ke-9 ya. Nah, waktu itu ini masa-masa menggulkan Undang-Undang Keistimewaan DIY ya. Sehingga waktu itu Sudomo Sunaryo itu memberikan pesan, alangkah bagusnya kalau Sri Paku Alam ke-8 itu keteladanan dan kepahlawanan beliau itu bukan hanya dibukukan tapi dibuatkan ensiklopedi. Wah, karena ada banyak hal, beliau itu punya karya yang sangat banyak, punya pernak-pernik kehidupan, sisi-sisi kehidupan yang itu kalau diensiklopedikan itu akan membuat generasi muda hari ini mudah belajar ya. Belajar banyak hal. Kira-kira seperti itu. Dan keistimewaan Yogyakarta menurut saya adalah terdiri dari segitiga ya. Segitiga keistimewaan Jogja itu adalah satu, Undang-Undang Keistimewaan DIY, keistimewaan Jogja itu. Kedua, kepahlawanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan yang ketiga adalah kepahlawanan Sri Paku Alam ke-8. Itulah segitiga keistimewaan Jogja. Dan terima kasih sekali, kita bersama-sama berterima kasih kepada Sri Paku Alam ke-8 atas keteladanan beliau, atas teladan cerdas yang beliau berikan. Salam Jogja cerdas.